Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kehidupan. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa baina syarqi wal kufri tarkas sholati." Sungguh batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sholat ini sangatlah penting bagi kita seorang muslim. Karena mau bagaimanapun, kewajiban utama kita adalah beribadah kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan sholat. Sholat ini mudah, hanya 5 kali dalam sehari. Tetapi dalam kewajibannya, dalam menjalankannya, kita terkadang terasa sulit. Bahkan kadang-kadang saking sulitnya sampai kita meninggalkannya. Dan apabila kita mengingat pada sejarahnya, yaitu di peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana yang fenomenal yaitu Mi'rajnya, Nabi Muhammad SAW itu sampai harus berdialog dengan Allah. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu mungkin cukup dengan ayat yang turun, namun untuk kewajiban sholat ini Nabi Muhammad harus dipanggil sampai dengan langit ke-7 di atas sana. Nah, bagaimana kisahnya? Secara singkatnya, Nabi pada saat itu ada di Mekah, diperjalankan sampai dengan di Palestina, kemudian dimi'rajkan naik bersama dengan Jibril dan kendaraannya yaitu buraq. Dari langit 1, dari langit dunia itu menuju langit 1, maka Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, yang di situ kemudian mengucapkan salam, dan juga Nabi Adam mengakui kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, sama seperti yang tadi, memberi salam kemudian mengakui kenabiannya. Naik lagi ke langit ketiga, beliau berjumpa kembali dengan Nabi yaitu Nabi Idris. Kemudian sama seperti tadi juga, naik lagi ke langit keempat, kemudian di situ baru beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, maka kata Nabi Yusuf ini, keelokan yang ada di dunia ini separuhnya ada di Nabi Yusuf. Ini Masya Allah, maka Nabi Yusuf ini terkenal sebagai Nabi yang tampan. Nah, naik lagi ke langit kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah saudara dari Nabi Musa. Nah, di langit keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini nanti yang akan terjadi dialog cukup panjang. Nah, kemudian naik lagi ke langit ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di situ kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Maqmur. Disitulah baru berdialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari proses inilah kita menjadi tahu bahwa perjalanannya itu luar biasa Nabi Muhammad. Nah, sampai akhirnya di situ Allah Subhanahu wa taala memberi kewajiban kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya juga, bahwa sholat
itu diwajibkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya sebanyak 50 kali. Nah, kemudian turun karena Nabi Muhammad itu ketika dikasih tugas maka sami'na wa ata'na. Saya mendengarkan dan saya siap melaksanakan. Maka kemudian dari situ turun. Beliau turun menuju ke langit 6, kemudian dihadang oleh Nabi Musa. Nah, maka di sini terjadi dialog. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, tugas apa, kewajiban apa yang dibebankan kepada engkau wahai Nabi Muhammad?" Nah, kira-kira apa tugasnya? Itu insya Allah di lain waktu kita akan jelaskan. Ini dulu, saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di langit ke-6 inilah terjadi dialog yang cukup panjang antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, tugas apa, kewajiban apa yang telah dibebankan kepada engkau dari Allah, wahai Muhammad? Maka kata Nabi Muhammad, Allah telah memberi beban, memberi kewajiban kepada saya beserta dengan umatnya, yaitu sholat 50 kali. Maka kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, silahkan kau naik lagi dan minta keringanan kepada Allah. Karena aku telah mencoba di umatku itu tidak kuat. Nah, padahal kita semuanya tahu, umatnya Nabi Musa alaihissalam itu besar-besar, gagah-gagah, kuat-kuat, perkasa. Namun ternyata dibebankan 50 kali itu tidak kuat. Nah, kemudian Nabi Muhammad saya kemudian melihat ke arah Jibril. Kira-kira mau mengiyakan atau tidak untuk meminta keringanan kepada Allah. Maka sontak si Jibril ini seperti mengiyakan, silahkan kalau mau naik. Maka ditemanilah lagi, naik lagi, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Kemudian minta keringanan. Setelah itu ada beberapa riwayat memang yang pernah saya baca itu, ketika naik, sholat yang tadinya 50 kali itu menjadi dikurang 10. Nah, ada juga yang dikurang 55 seperti itu. Nah, kemudian turun lagi, kata Musa ketika ditahan lagi di langit ke-6 itu, ditanyakan lagi, Nabi Muhammad, sudah dikurangi dan jadinya berapa sholatnya gitu kan. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, tinggal 10, atau kalau yang riwayat yang lain itu berarti kalau dikurangi 5 maka tinggal 45. Nah, maka akhirnya dikatakan oleh Nabi Musa, silahkan kau naik lagi dan minta keringanan lagi kepada Allah. Maka Nabi Muhammad akhirnya naik lagi sampai diringankan, kemudian turun lagi, dihadang lagi oleh Nabi Musa. Sampai dengan akhirnya 5. Kalau yang diriwayat yang terakhir itu berarti kalau 5, kata Nabi Muhammad, sampai aku mondar-mandir antara Nabi Musa dengan Allah untuk minta keringanan. Sampai dengan 5, ditanya lagi oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, berapa beban sholat untukmu dan umatmu? Kata Nabi Muhammad, yaitu 5 kali. Maka Nabi Musa juga menyampaikan lagi, silahkan kamu naik lagi, minta keringanan lagi. Maka kata Nabi, wahai Musa, sungguh aku malu, karena dari tadi sudah minta keringanan. Nah, Masya Allah, ini perjalanan yang luar biasa untuk menempuh dari suatu kewajiban, yaitu sholat 5 kali. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu betul, bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Muhammad. Ternyata betul. Sekarang ini 1400 tahun kemudian itu umatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali yang tidak mampu untuk sholat 5 waktu. Subhanallah. Padahal ini kalau yang sudah biasa memang mudah, tapi yang belum biasa memang rasanya berat luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengarkan azan, sebaiknya itu memang langsung wudhu, sehingga langsung melaksanakan sholat, ya. Dan jangan khawatir, kita yang belum terbiasa sholat, yang bahkan sering kali bermaksiat, nggak usah khawatir ketika nanti kita sholat kemudian dikatakan oleh beberapa orang, oh sok alim ya, oh sekarang sudah rajin sholat ya, tidak masalah, karena kita juga akan dihisab oleh Allah. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Nah, maka siapapun yang mau bergerak
untuk sholat, insya Allah yang tadinya punya masalah akan dimudahkan, akan dicarikan solusi. Yang tadinya tidak punya uang, tidak punya makanan, maka akan dikasih rezeki oleh Allah, entah dari jalan manapun. Dan kalaupun yang mungkin sedang bertengkar dengan keluarga, dengan sholat itulah insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita dengan keluarga. Bahkan sekalipun kita yang menganggap bahwa diri kita ini hebat, jadi orang hebat itu bukan orang yang punya jabatan tinggi, kemudian diakui jabatannya, kemudian dikenal banyak orang, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mau bersujud kepada Allah. Nah, sehingga ketika kita bersujud itu adalah pusat kehambaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena bagian tubuh kita yang paling mulia yaitu kepala, kita samaratakan dengan kaki kita yang paling hina. Artinya kepala kita ini sama rata, berarti kita memang hanyalah hambanya Allah. Kita bukan siapa-siapa, meskipun mungkin kita banyak harta, kita punya jabatan, tetapi kalau tidak mau sujud kepada Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini menjadikan saya untuk lebih sholatnya rajin lagi, dan jamaah semuanya juga semakin semangat untuk sholat, untuk beribadah, dan tentu mudah-mudahan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.